Jalaluddin Rumi mengatakan, kebahagiaan bukan dicari, tapi kebahagiaan diciptakan oleh hati yang selalu bersyukur. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, konsep kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita cari-cari selama hidup kita. Nah, yuk kita dengerin penjelasannya dari Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, mohonlah Ustadz kiranya memberi penjelasan konsep kebahagiaan itu, Ustadz. Masya Allah. Ya, tadi kita baru aja ngutip pendapatnya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mengatakan kebahagiaan itu bukan dicari. Mau dicari kemana? Tapi kebahagiaan itu kita yang menciptakan dengan hati yang selalu bersyukur. Dalam kutipan lain, masih Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mengatakan, jangan cari kebahagiaan, tapi ciptakanlah kebahagiaan itu dengan hatimu sendiri. Ya, ini hampir sama lah. Ini bagaimana kita cara nerjemah ini aja dari bahasa aslinya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Rumi adalah kalau kita sibuk mencari kebahagiaan, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu dengan selalu bersyukur, dengan selalu menyadari betapa baiknya Allah kepada kita yang telah memberikan kita nikmat umur, memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan kita nikmat rezeki, memberikan kita nikmat anak-anak soleh-solehah, dan akhirnya insya Allah Allah akan memberikan nikmat husnul khotimah kepada kita. Ini dengan hati yang bersyukur itulah kemudian Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Siapa-siapa yang selalu bisa bersyukur kepada aku, kata Allah, maka akan aku selalu tambahkan nikmatku padanya. Ini yang membuat kita bahagia. Tiap kali kita melakukan sesuatu, maka kita bersyukur. Sesuatu, bersyukur. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, ini. Dalam ilmu tasawuf dikatakan, sungguh Allah telah meletakkan tangga di hadapan kalian, masing-masing. Maka naikilah tangga itu setahap demi setahap ini. Emang kita udah hidup, begitu hidup di depan kita ada tangga, udah gitu dah. Mulai dari kecil kita belajar, umur 2 tahun, 5 tahun, terus ada tangga demi tangga. Mulai dari nggak bisa makan sendiri, jadi bisa makan sendiri. Mulai dari nggak bisa mandi sendiri, jadi bisa mandi sendiri. Dan seterusnya. Selalu ada tangga yang kita lewatin. Nah, ini dalam ilmu tasawuf disebutkan. Allah telah meletakkan tangga di depan kita. Pilihan kita dua. Pilihan pertama, kita gerundel, tangganya kok tinggi amat Allah, bener gak? Lalu kita diskusi, kita ngobrol, kita ngeluh, nggak sanggup segala macam. Iya nggak naik-naik kita, bener gak? Tapi dalam ilmu tasawuf mengatakan, pilihlah yang pilihan yang kedua. Naikin tangga itu. Udah. Kita udah menjalani itu waktu kecil, bener gak? Mulai nggak bisa naik sepeda, jadi bisa naik sepeda. Nggak bisa naik motor, jadi bisa naik motor. Nggak bisa naik mobil, jadi bisa naik mobil. Nggak ngerti ilmu-ilmu segala macam di kuliahan, ngerti akhirnya, lulus akhirnya, bener gak? Ini yang disebut makomat kalau dalam ilmu tasawuf. Bahwa ketika kita naik, akhirnya kelepas jatuh, dia naik lagi. Nah ini, dalam ilmu tasawuf juga disebutkan. Apakah engkau melambung tinggi ke atas? Atau engkau jatuh ke dalam jurang? Dalam ilmu tasawuf disebut. Selalu ingat akan aku, kata Allah. Karena akulah jalan itu. Nah, itu. Bisa aja kita lagi naik, kelepas, jatuh. Enggak apa-apa, berdiri lagi, naik lagi. Ini makomat yang harus kita lewatin. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf nggak ada orang yang instan tiba-tiba jadi orang yang taat, tiba-tiba orang yang jadi ma'rifat, orang yang sangat mengenal Allah, yang menjadi orang yang sangat bijaksana. Nggak bisa. Nggak ada yang ilmu kayak begitu, nggak ada. Semua harus dilewatin tangga demi tangga. Nah, ini kita boleh kutip pendapatnya dari Imam Al-Tusi. Oke? Abu Nasr Al-Tusi. Imam Al-Tusi ya. Kita dikenalnya Imam Al-Tusi ya.
Imam At-Tusi ini mengatakan dalam kitab beliau Al-Luma'. Dalam kitab tersebut, Imam Al-Tusi dalam kitab Al-Luma' itu mengatakan ada 7 maqamat. Dalam ilmu tasawuf macam-macam nih. Imam Ghazali ada 8, ada macam-macam, ada semua macam-macam. Tapi kali ini kita mau kutip aja pendapat yang ada dalam kitab Al-Luma' yang ditulis oleh Imam Al-Tusi. Beliau katakan ada 7 maqamat, 7 tingkatan untuk kita mencapai level yang paling tinggi. Nah, maqamat yang pertama adalah taubat. Ini yang paling awal harus kita lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, Allah tidak akan menurunkan musibah pada dirimu kalau engkau selalu istighfar pada Allah. Kullu bani Adam khata'. Kita semua pendosa dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya kepada Allah. Langkah pertama adalah taubat. Taubat artinya apa? Artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari dosa. Kecuali Allah menolong kita untuk terhindar dari dosa tersebut. Dan ketika kita melakukannya, Allah sekali lagi menolong kita untuk taubat dari dosa yang kita lakukan. Ini maqamat yang pertama. Yang kedua, maqamat yang kedua adalah waro', yaitu menjaga diri. Bukan saja dari hal-hal yang haram, tapi juga dari hal-hal yang syubhat. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Tapi di antara yang halal dan yang haram itu ada yang syubhat. Dan siapa yang mendekati syubhat, maka aku khawatir dia akan terjatuh pada yang haram ini. Memang dia nggak haram, dia syubhat, betul ya. Tapi kita nggak sadar setan itu, iblis itu udah jauh lebih tua umurnya dari kita. Segala macam orang juga udah tahu dia bagaimana perilakunya, benar gak? Jangankan kita dah, Nabi Adam alaihissalam aja kegoda, benar gak? Apalagi kita. Sehingga iblis, setan dengan ilmunya itu, pengalamannya itu menggoda manusia, dia akan membuat kita awalnya melakukan syubhat. Dalam sebuah hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW adalah kita akan melakukan sejengkal demi sejengkal, lepas sehasta demi sehasta, kita makin lama nggak sadar kita dari yang syubhat mendekati halal, pelan-pelan menjadi syubhat mendekati haram, dan akhirnya kita terjerumus pada yang makruh, akhirnya pada yang haram. Ini kita harus lewati maqamat yang kedua, yaitu waro'. Maqamat yang ketiga adalah zuhud. Zuhud ini artinya bukan kita nggak butuh dunia, bukan. Tapi kita meletakkan dunia di dalam genggaman tangan kita, bukan di dalam hati kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang dunia tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan masukkan rasa tidak pernah puas ke dalam dirinya. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia lebih dari apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya. Tapi siapa-siapa yang Allah tujuannya, maka Allah akan himpunkan urusannya. Allah akan masukkan rasa cukup ke dalam dirinya. Dan dunia akan datang padanya, walaupun dia tidak mencari dunia tersebut. Maqamat keempat adalah fakir. Kita merasa miskin, bukan di hadapan manusia, tapi kita merasa miskin di hadapan Allah. Itu sebabnya kita butuh Allah. Itu sebabnya kita butuh bantuan Allah. Dalam mencari rezeki, kita butuh bantuan Allah dalam mendapatkan kesehatan. Kita butuh bantuan Allah supaya punya anak yang soleh-soleha. Kita butuh bantuan Allah untuk mendapatkan husnul khotimah. Bukan karena kita jago, maka anak-anak kita bisa jadi anak-anak yang soleh-soleha. Bukan karena kita jago, kita bisa dapat rezeki yang banyak. Bukan karena kita jago, kita bisa jadi kesehatan yang prima. Bukan. Tapi karena Allah bantuin kita memberikan itu semua. Itu sebabnya ini maqamat yang keempat, yaitu maqamat fakir, yaitu kita merasa tidak berdaya apapun. La haula wala quwata illa billah. Maqamat yang kelima adalah sabar, yaitu menerima semua takdir Allah dengan lapang dada. Innallaha ma'as sabirin. Allah senang sama orang-orang yang sabar. Sama dah kita naik tangga tadi, jatuh, nggak berhasil, nggak kuat, nggak apa-apa, sabar, jalanin aja terus hidup. Kita mau ngapain kalau jatuh terus berhenti di bawah, benar nggak?
Kalau kita dapat musibah terus kita ngomel-ngomel, kita nggak mau nyoba lagi. Padahal umur kita masih banyak, bener nggak? Kita umur 62, 62, lalu kita merasa udah gagal, terus diam, tahu-tahu kita umurnya masih umur 72, 10 tahun. Kita sia-siakan hidup kita karena kita nggak mau sabar dalam jalanin hidup kita. Janganlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Maqamat ke-6 adalah tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Setelah kita lakukan ikhtiar terbaik kita, setelah kita lakukan doa-doa ikhlas kita, setelah kita lakukan prasangka baik kita kepada Allah, lalu terserah Allah. Apa yang terjadi, terjadilah. Ini. Nah, kita udah usaha, yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Apapun ikhtiar yang kita lakukan, apapun doa yang kita lakukan, apapun prasangka baik kita kepada Allah, kalau kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah, pasti kehendak kita itu tidak akan terjadi. Dan yang terjadi pasti kehendaknya Allah. Karena Allah tahu persis jalan cerita hidup masing-masing kita. Maqamat ke-7 atau yang terakhir adalah, yaitu maqamat ke-7 adalah redha, yaitu menerima semua ketentuan Allah dengan hati yang penuh keikhlasan. Pada akhirnya Allah tidak meminta kita hasil dari ikhtiar kita, dari doa kita, dari prasangka baik kita. Allah hanya minta sikap kita. Apakah kita mampu selalu redha menerima apapun yang ditetapkan Allah untuk diri kita. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan termasuk orang-orang yang dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi jannati fadkhuli ibadi. Ini orang-orang yang redha akan semua ketentuan Allah, dan Allah pun redha akan kita karena kita telah berhasil melampaui makomat-makomat tangga yang kita tadi lakukan, itu berhasil kita lalui dengan sempurna. Jadi teman-teman semua, jangan pernah menyerah. Hidup adalah menaiki tangga demi tangga. Baik, David. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Ini ada pertanyaan juga dari sahabat Ustadz yang menanyakan bahwa apabila beliau setelah menonton Tausiah Adi Warman merasa imannya menjadi kuat gitu, namun lama-kelamaan iman itu akan menjadi turun lagi dan dia mesti menonton lagi Tausiah Adi Warman baru kuat lagi. Kira-kira itu kenapa Ustadz? Ya salah. Itu sebabnya kita ini ganti-gantian. Jalan hidup orang itu beda-beda, benar nggak? Suatu saat kita lagi kuat tingkat spiritualitasnya, teman kita lagi lemah. Suatu saat teman kita lagi kuat tingkat spiritualitasnya, kita lagi lemah karena lagi dapat musibah. Itu sebabnya kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan dalam dalam kesabaran. Udahlah, tenang aja lah. Namanya juga hidup, udah jalanin aja dah. Bismillah. Limit. Baik Ustadz, jelas. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, dan memang ini cukup pilu mendengarnya, yaitu sahabat kita kehilangan calon istrinya. Pada saat 3 bulan sebelum menikah, istrinya meninggal dunia karena cancer. Beliau menanyakan bagaimana caranya agar beliau bisa bersama dengan calon istrinya, pasangannya itu di surga nanti, Ustadz. Ya Allah. Masya Allah. Yang pertama, kita cinta pada manusia. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Kalau kita betul cinta sama calon istri yang meninggal dunia itu, maka kita harus sadar, kita mencintai Allah lebih daripada calon istri kita yang meninggal itu. Dan sebagai bentuk wujud dari cinta kita kepada Allah lebih daripada cinta kepada calon istri tersebut, maka kita harus redha menerima kenyataan tersebut. Karena yang tertulis di Lauhul Mahfuz, wanita itu bukanlah istri kita. Nah ini. Yang tertulis di Lauhul Mahfuz, Allah telah menentukan bahwa calon istri kita itu menemui ajalnya sebelum menikah dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita doakan yang terbaik untuk almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah dimasukkan ke dalam golongan ahli surga.
Nah, insya Allah nanti ke depannya bagaimana? Wallahu alam. Kita ini hati orang itu muqallibal qulub, berbalik-balik. Mudah-mudahan suatu saat kelak kita akan diberikan lagi jodoh ya, oleh Allah sehingga nanti ceritanya bisa lain lagi. Insya Allah, insya Allah. Jangan lupa selalu bersama dengan Allah. Tadi kita udah kutip dalam ilmu tasawuf ya, ketika engkau melambung tinggi atau ketika engkau jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, ingatlah selalu akan aku, kata Allah. Nah, ini karena akulah jalan itu. Gitu, Fit. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat memberikan harapan kepada para sahabat-sahabat kita ini dan termasuk saya sendiri. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.